Shalom saudara, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Hari ini bersama dengan saya Shirley, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya berikan judul Fullness of His Grace. Terambil dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Di sini kita akan sama-sama belajar dari kitab Rut mengenai bagaimana Tuhan memberikan kepenuhan rahmat-Nya bagi setiap umat-Nya. Kalau kita membaca kitab Rut 1, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Ini merupakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ini merupakan perjalanan daripada keluarga Naomi, di mana mereka melakukan perjalanan ke daerah Moab. Nah, di sana mereka mengalami sebuah peristiwa demi peristiwa. Bahkan saat kita membaca kitab Rut ayat 1 sampai dengan 22, di sana dikatakan bahwa ada begitu banyak cerita yang menyedihkan dari kehidupan seorang Naomi. Saya akan berbicara kepada setiap saudara mengenai seorang yang bernama Naomi. Ya, Naomi mengalami begitu banyak kehilangan demi kehilangan. Naomi mengalami krisis. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia kehilangan keluarganya. Kalau kita membaca kitab Rut 1 ayat yang pertama sampai dengan 22, di sana dikatakan bahwa Naomi kehilangan suami, kehilangan anak-anak lelakinya. Dan di sana Naomi begitu menghadapi krisis dan meratapi kehidupannya. Naomi begitu sedih ya, seperti yang dialami oleh orang-orang pada umumnya ketika kehilangan suami. Merupakan hal yang tidak mudah. Ketika kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu merupakan hal yang tidak mudah. Dalam kehidupan ini rasanya begitu sangat sulit waktu kita kehilangan sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Naomi gak cuma kehilangan suami, anak-anak, tapi juga Naomi mengalami kehilangan pengharapan. Dia kehilangan kekuatannya. Bahkan pada Rut 1, di sana saudara bisa membaca nanti dikatakan bahwa Naomi berkata kepada orang-orang yang ada di Bethlehem pada waktu dia pulang kembali ke kampung halamannya. Dia berkata begini, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab sesuatu yang pahit Tuhan kerjakan dalam kehidupanku. Di sini merupakan sebuah kisah ya, bahwa ketika kita setia kepada Tuhan bukan berarti kita luput dari penderitaan. Sekali lagi, ketika kita setia kepada Tuhan bukan berarti kita luput dari penderitaan. Rasa sakit dan penderitaan seringkali muncul, dan itu tidak peduli mau kita sedang dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang tidak baik. Siapapun kita, setiap kita rentan atau bisa mengalami namanya penderitaan, mengalami namanya kehilangan. Tidak mudah waktu kita mengalami kehilangan. Bahkan saat kita ada di posisi itu ya, tampaknya itu mustahil banget untuk kita bisa memiliki pengharapan. Ya, ketika kita mengalami sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kemudian itu hilang dan diambil daripada kita, maka sulit sekali untuk kita bisa mengalami namanya pengharapan. Kehilangan sesuatu yang berharga membuat hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang menyakitkan, seperti yang Naomi sedang alami. Ketika Naomi kehilangan keluarganya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, bahkan dia juga harus kehilangan menantunya Orpa, karena Orpa memilih jalan yang berbeda dengan Rut bersama dengan Naomi. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kesetiaan tidak membuat kita luput dari penderitaan. Sekali lagi, kesetiaan tidak membuat kita luput dari penderitaan. Ada begitu orang berkata seperti ini, aku kan udah setia, aku kan udah rajin ke gereja, aku kan udah melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepadaku? Saya mau katakan, sehebat apapun saudara berdoa, sehebat apapun saudara melayani Tuhan, sehebat apapun saudara memiliki kualitas atau kehidupan pelayanan, itu tidak membuat kita luput dari namanya penderitaan. Masalah bahkan tantangan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Hidup kita itu akan dipenuhi dengan goncangan-goncangan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri saudara. Seperti yang dialami Naomi. Dia memiliki rasa kehilangan yang begitu amat sangat dalam. Kehilangan suami, anak-anak, dan bahkan semua mimpi-mimpi yang dia pengen bangun dalam kehidupannya. Di sini kita melihat dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, nanti Bapak Ibu, saudara bisa membaca di rumah. Di sana kita melihat bagaimana Naomi membangun kembali kehidupannya.
ya. Naomi membangun kembali kehidupannya. Naomi memiliki pengharapan yang baru, memiliki masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Tadinya kehidupan Naomi setelah dia begitu banyak mengalami kehilangan, hidupnya itu seperti toples atau jar yang kosong. Yang kosong, bahkan dikatakan dalam Rut 1 ayat 21 dikatakan begini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kesakitan dan penderitaan ya seringkali mencuri semua damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kesakitan dan penderitaan seringkali mencuri semua harapan, semua sukacita. Tetapi saya mau katakan, yakinlah bahwa saat engkau mengalami keadaan itu, Tuhan ada di sana. Engkau gak pernah sendirian. Tuhan bahkan sedang memperhatikan engkau. Tuhan bahkan sedang menyiapkan sesuatu yang baru atas kehidupanmu. Hanya karena kita belum melihat, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Hanya karena kita belum melihat karya Tuhan, bukan berarti Tuhan gak menolong kita. Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Naomi. Naomi hanya memiliki Rut dalam sisa kehidupannya. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan keluarganya, anak laki-lakinya, bahkan semua mimpi, bahkan semua yang ingin dia bangun. Yang tersisa dalam hidup Naomi adalah Rut. Siapa itu Rut? Nah, Rut adalah wanita Moab. Wanita Moab merupakan wanita yang tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Bahkan wanita Moab memiliki kebiasaan atau pola kehidupan suka bermegah diri. Mereka sangat angkuh, mereka suka bersenang-senang. Itulah wanita Moab. Tetapi puji Tuhan, Rut meskipun dia seorang wanita Moab, tetapi Rut sangat berbeda, saudara. Rut memiliki hati yang luar biasa. Rut merupakan satu-satunya yang tersisa dari kehidupan Naomi. Tetapi Rut meskipun dia bagian yang tersisa, tetapi Rut adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan kita, tidak masalah jika hanya hal yang kecil yang tersisa. Tetapi selama kita bersama Tuhan, maka yang kecil itu akan Tuhan buat menjadi besar. Dalam kehidupan kita, selama kita bersama Tuhan, maka apa yang kita anggap sepele, apa yang orang anggap sepele, akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Seperti yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan Naomi. Tuhan mengizinkan Naomi hanya memiliki Rut, seorang gadis Moab biasa, seorang gadis sederhana. Tetapi lewat kehidupan Rut, kehidupan Naomi mengalami sesuatu yang hebat dan luar biasa. Bersama Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sukar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah menahan kebaikannya. Tuhan gak pernah berhenti untuk memberikan kasih, berkat, bahkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Tuhan gak bisa menahan kebaikannya dalam hidup kita. Jangan ukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita alami hari ini. Kadang-kala sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita alami hari ini. Waktu kita alami hari ini baik, wah, kita bilang Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Tapi waktu kita alami sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang buruk, kita sulit untuk berkata Tuhan baik. Jangan pernah ukur kebaikan Tuhan dari peristiwa, dari kejadian, dari apa yang kita alami hari-hari ini atau saat ini. Jangan. Tuhan tetap bekerja, saudara. Tadi saya katakan hanya karena kita belum melihat, ya, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia tetap bekerja, bahkan dia sedang mempersiapkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Yang saya ingin katakan kepada saudara adalah seperti ini. Tuhan dapat menggunakan semua kesedihan kita, ketakutan kita, bahkan rasa sakit kita untuk kemuliaannya. Sekali lagi, Tuhan bisa menggunakan kesedihan kita, ketakutan kita, bahkan rasa sakit kita untuk kemuliaannya. Kita belajar dari kehidupan Naomi. Naomi mengalami kesedihan, ketakutan, bahkan rasa sakit yang begitu amat sangat dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi kemuliaan. Malam hari ini, adakah di antara saudara yang mengalami hal tersebut? Adakah di antara saudara yang sedang mengalami kondisi keluarga di ambang perceraian? Adakah di antara saudara yang mengalami kondisi sedang sakit, fisik saudara? Atau mungkin saudara sehat, saudara bekerja, saudara baik-baik saja, tetapi mental saudara terganggu, saudara mengalami depresi, mengalami ketakutan akan masa depan, mengalami ketakutan
akan tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan yang tidak tampak oleh kasat mata. Saya mau katakan bahwa Tuhan bisa menggunakan semua kesedihan kita, semua penderitaan kita, semua ketakutan kita untuk menyatakan kemuliaannya bagi kehidupan saudara. Seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Naomi, demikianlah Tuhan ingin melakukannya dalam kehidupan saudara. Bagaimana caranya? How? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah izinkan Tuhan untuk tetap menjadi Bapa dalam kehidupan kita. Waktu Naomi dan Ruth mengalami titik perjalanan di mana hidup mereka menurun, mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Bahkan Ruth berkata seperti ini, "Jangan biarkan aku pergi meninggalkanmu, sebab di mana engkau ada, disitulah aku ada. Bahkan Allahmu lah Allahku juga." Artinya apa? Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, Naomi dan Ruth tidak pernah meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan sebagai bapaknya. Waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik, janganlah kita terus meratapi keadaan kita. Janganlah kita terus menyerah, tapi mulailah bangkit. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah jadikan Tuhan Bapa kita. Dia nggak pernah berubah. Apapun kondisi yang kita alami, dia tetap Bapa yang baik. Sekalipun kita mengalami sakit penyakit, atau mungkin kita nggak punya jawaban lagi untuk masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan tetap bisa menjadi Bapa yang baik. Meskipun firman Tuhan katakan, sehelai rambut pun tidak akan dibiarkannya jatuh tanpa seizin dia. Dia Bapa yang menggendongmu, dia Bapa yang mengasihimu, dia Bapa yang menopangmu, bahkan dikatakan sampai putih rambutmu. Dia Bapa yang akan terus setia memelihara kehidupan kita. Amin. Yang pertama, jadikanlah Bapa. Tuhan tetap menjadi Bapa dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal dalam kasih Bapa, disitulah kita mengalami kepenuhan anugerah Tuhan. Seperti anak bungsu, saudara ingat cerita anak bungsu dalam kitab Injil, ketika dia meninggalkan rumah bapaknya, di luar rumah bapaknya dia mengalami hal yang begitu sangat buruk. Tapi waktu dia kembali kepada rumah bapaknya, hidupnya kemudian dipulihkan. Hal yang sama yang harus kita kerjakan. Jangan pernah meninggalkan Bapa kita. Tetap jadikan Tuhan Bapa kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan saat kita mengalami kondisi yang tidak baik, mengalami kondisi yang terpuruk atau dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Untuk kita bisa tetap mengalami kepenuhan kasih anugerah Tuhan. Selain kita tetap memilih untuk setia kepada Bapa, yang kedua adalah kita harus memilih setia kepada family kita. Father, family yang kedua. Ruth bersama dengan Naomi waktu dia mengalami kondisi yang tidak baik, mereka nggak saling menyalahkan loh. Mereka nggak saling bilang itu salahmu atau itu salah kamu, tidak. Tetapi mereka bergandengan tangan, mereka menyatukan hatinya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, waktu kita mengalami hal yang buruk seringkali mudah ya bagi kita untuk menyalahkan pasangan kita, menyalahkan anak-anak kita, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan pendeta, atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Jangan, apalagi keluarga, jangan. Saat kita mengalami kondisi yang tidak baik, justru saat itulah kita harus bergandengan tangan. Jadikan rumah kita menjadi shelter, tempat perlindungan. Waktu badai mengamuk di luar, ya, waktu kau pulang ke rumah, keluarga harus menjadi tempat perlindungan. Hari-hari ini dalam situasi seperti ini saya begitu melihat banyak sekali keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa biarlah saudara juga mengalami hal yang sama. Untuk kita mengalami kepenuhan Tuhan meskipun dalam keadaan atau dalam lembah yang kelam sekalipun. Yang kedua caranya adalah tetaplah setia kepada keluarga. Setia kepada father atau bapak kita. Yang kedua setia kepada family. Nah, yang ketiga adalah function. Saat kita mengalami kondisi yang tidak baik seperti yang dialami Naomi, ya, dia bersama dengan Ruth, dia tetap berfungsi, ya, tetap berfungsi. Ini yang sangat indah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami kondisi atau mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, jangan berhenti, kerjakan bagian kita. Jangan berhenti atau stuck, tapi tetap melangkah, tetap maju. Meskipun harus tertatih-tatih, tidak apa-apa. Tapi tetaplah maju, tetaplah berfungsi sebagaimana fungsinya. Sebagai suami, tetaplah berfungsi, ambil tanggung jawabmu. Ini keluargamu, ini anak-anakmu. Suami, tetaplah kau berfungsi sebagai kepala rumah tangga.
berfungsi sebagai imam. Para istri, jadilah berfungsilah engkau sebagai penopang dalam keluarga, sebagai penolong bagi suamimu, sebagai pendorong, pendoa bagi keluargamu. Berfungsi, bukan pada saat kita mengalami hal yang gak baik, bukan kita meninggalkan fungsi kita, mulai angkat tangan, bukan urusan saya, bukan kerjaan saya, bukan urusan saya. Tidak, tapi kita boleh tetap bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan fungsi kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah future. Saat kita mengalami keadaan yang terpuruk atau keadaan yang tidak baik, keadaan penderitaan seperti yang dialami Naomi dan Ruth, mereka tidak berhenti setia kepada Tuhan. Mereka tidak berhenti untuk mengasihi keluarga. Mereka tidak berhenti untuk berfungsi bagaimana fungsi mereka. Bahkan yang keempat, mereka tetap memiliki iman, pengharapan untuk memandang kepada masa depan. Meskipun sebelumnya Naomi kehilangan itu, dia kehilangan harapannya. Karena dia kehilangan begitu banyak dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita membaca daripada kisah di kitab Rut pasal 1 ini, Tuhan memulihkan. Di ayat seterusnya kita bisa melihat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagaimana Tuhan memulihkan Naomi. Dia tidak hanya menjadi ibu daripada Ruth, tetapi dia menjadi seorang yang luar biasa. Ruth diubahkan Tuhan dari yang kecil yang Naomi miliki. Ruth menjadi seorang pemungut jelai. Dia keluar dari rumahnya, dia berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian dia mulai mengatur, memandang, menatap masa depannya. Ada Tuhan di sana. Tuhan kita bukan Tuhan yang bergerak mundur ke belakang, tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak maju ke depan. Itu sebabnya ketika kita berjalan bersama Tuhan, mari kita terus memandang ke depan, memandang masa depan kita. Firman Tuhan katakan apa? Dia sedang bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi hidup kita, apakah engkau sedang sakit hari-hari ini, atau engkau sedang diambang perceraian, atau engkau gak tahu lagi harus memilih mana jalan yang harus kau pilih dalam keluargamu, mari datang kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak. Tuhan ada di sini. Dia mengasihi kita. Dia rindu setiap kita, anak-anaknya, mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tetaplah setia kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah mengasihi keluarga. Jangan pernah menyalahkan, jangan pernah meninggalkan, tetapi mari bergandengan tangan. Yang ketiga, ayo mari ambil fungsimu. Apapun yang kau bisa kerjakan, apa yang ada di tanganmu, kerjakan, mulai berfungsi. Karena Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Yang keempat, mulailah untuk berani melangkah dan tatap hari esok. Masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya dalam malam hari ini melalui firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ya Bapa, jalan-jalan kehidupan kami mungkin tidaklah mudah, mungkin tidaklah selalu lurus, tapi kami percaya Tuhan, dalam jalan kehidupan kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan di sana, seperti yang Naomi dan Ruth alami. Mereka mengalami kepenuhan kasih, anugerah, rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan, mungkin ada di antara hamba-hambamu, anak-anakmu yang sedang mengalami jalan ini Tuhan. Jalan di mana mereka kehilangan harapan, jalan di mana mereka kehilangan apa yang mereka pegang, jalan di mana mereka kehilangan mungkin pekerjaan, jalan di mana mereka mungkin kehilangan keluarga mereka, jalan di mana mereka mungkin kehilangan kesehatan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa-Mu bagi setiap mereka Tuhan. Engkau menjamah, Engkau mengubahkannya mereka Tuhan. Malam hari ini Bapa, mari biarlah setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, mari buka hatimu. Tuhan ada di sana, dimanapun engkau berada Tuhan ada di sana. Dia sedang memeluk engkau, dia sedang berkata, hai anakku, engkau tidak sendiri, aku sedang memegang tanganmu. Aku ada di sini, aku akan memberikan kamu kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan akan menggendongmu melewati setiap penderitaan, setiap hambatan, setiap pergumulan, dan membuatmu keluar sebagai pemenang. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mungkin kemampuan kami terbatas Tuhan, mungkin kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan. Engkaulah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang luar biasa.
Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Mereka tetap setia kepada Engkau. Mereka tetap mengasihi keluarga. Mereka tetap berfungsi sebagaimana Tuhan memanggil mereka. Bahkan yang keempat, mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya.